Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa Allah liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa kadzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alimul ulama, para ustadz, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, wabil khusus guru-guru kita bersama yang hadir di tempat ini, di pengajian Padepokan Anti Galau Tembus Langit atau yang disingkat PAGTL, di mana saja berada, yang saya hormati dan yang saya muliakan, ikhwani rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa lagi, kita ngaji lagi pada malam Sabtu. Mudah-mudahan pengajian kita ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan sebab kita ngaji, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin yang namanya hidup pasti kepengen bahagia, yang namanya keinginan pasti kepengen tercapai, yang namanya keindahan pasti semua orang pengen indah, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan yang akan datang. Maka kita selaku umat Islam yakin dan harus yakin bahwa kita semua insya Allah nanti menemukan apa yang kita inginkan. Kalau di dunia belum tercukupi betul, insya Allah di akhirat nanti kita dapat semuanya. Amin ya robbal alamin. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara kita ibadah nurut atau kita selaku umat Islam menjalankan syariat-syariat Islam dengan sebetul-betulnya, dan yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada jalan keluar atau kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Jadi semua yang kita lakukan tiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, tiada lain tiada bukan untuk menjalankan hidup dengan sebenar-benarnya melalui syariat agama Islam. Jadi kadang-kadang kenapa hidup kita susah, kenapa hidup kita ruwet, kenapa hidup kita jadi kurang terarah, karena keyakinan kita sama Allah Ta'ala belum dituntaskan betul-betul. Ya, jadi insya Allah dengan cara apa?
tiada lain tiada bukan dengan cara bersyukur. Contoh bersyukur yang paling tingkatannya rendah tapi utama menurut Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bangun tidur, kita membaca doa bangun tidur, bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi itu orang yang bersyukur itu bangun tidur juga udah apa? Udah ingat sama yang kuasa. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ya, ba'dama amatana, sesudah kita tidur atau mati sementara. Wa ilaihi nusyur, kepada Allah lah kita akan balik lagi. Ya. Nusyur, apa maknanya nusyur? Dibangkitkan atau balik kembali? Iya, jadi saya tanya kepada jamaah, kira-kira lagi bangun tidur pagi baca doa bangun tidur enggak, Majis? Terus ke awan, alhamdulillah. Iya, jadi cara bersyukur yang paling mudah tapi menurut Allah luar biasa, baca doa bangun tidur. Jadi kenapa kita harus baca doa bangun tidur? Ya, jadi mungkin di antara jamaah ini kayaknya separuh juga enggak ini yang baca doa bangun tidur ya. Iya tah. Terus mandi. Bangun tidur terus mandi. Iya, karena ada lagunya. Bangun tidurku terus mandi. Aturan yaitu melagu. Kalau menurut Islam bangun tidur kita harus berdoa. Jadi insya Allah kalau kita bangun tidur kitanya baca doa Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, insya Allah rahmat, kemudahan, apapun keinginan kita dicukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mana? Contohnya begitu habis tidur, kita mau tidur itu kan enggak menjamin mata kita ini akan terbuka kembali, akan bisa melihat kembali, enggak mungkin kan, enggak ada jaminan maksudnya. Tapi Allah Ta'ala enggak dipinta lagi sama kita, begitu kita bangun tidur mata ini udah on, udah bisa melihat, bisa membedakan mana nasi goreng, mana nasi uduk, mana ketan apa? Ketan hitam ya, atau pisang goreng ya. Berarti Allah Ta'ala luar biasa, enggak kita minta lagi, ini mata udah on. Begitu melek mata kita bisa membedakan mana istri, mana tetangga, mana anak, mana duit ratusan, mana duit 50 ya, mana duit apa lagi ya. Jadi itu kan gak kita minta, tapi Allah Ta'ala ngasih. Makanya sangat wajar kita selaku umat Islam bangun tidur itu harus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus telinga ini mah bersyukur secara yang enggak kita sadari tiap hari. Telinga ini begitu kita bangun tidur, telinga ini langsung mendengar, bisa membedakan mana suara yang bagus, mana suara yang jelek, mana orang marah, mana orang nyanyi ya, bisa membedakan mana suara istri, mana suara tetangga, mana suara mertua, bisa langsung on, bisa mendengar secara keseluruhan. Jadi itu nikmat Allah Ta'ala yang gak kita pinta lagi, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Udah berapa tuh? 2 ya. Pertama, mata bisa on, telinga bisa mendengar ya. Jadi sebetulnya yang mahal itu
bukan HP. Sekalipun HP-nya iPhone yang berapa juta tuh, 12 juta atau 20 juta, yang paling mahal Majideka 5 juta. yang berapa Majis? 25 juta tergantung ya. Ditaruhlah kalau di kampung 25 juta juga udah mewah. Tapi kalau mata kitanya enggak dikasih nikmat melihat lagi, apa bisa kita menggunakan HP secara mahal begitu? Nggak bisa kan? Telinga kita nggak bisa mendengar, ya. Apa kita bisa menggunakan HP yang bagus? Nggak bisa. Jadi sebetulnya yang paling mahal itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Jadi itu yang kita enggak sadari setiap hari. Bangun tidur terus tangan bisa digerakkan, sedang kita mau tidur juga mau tidur tuh enggak ada jaminan besok pagi kita bangun tidur bisa jalan. Kita bangun tidur tangan kita bisa bergerak, enggak ada jaminan. Banyak orang yang tidur terus, ya, tidur enggak bangun lagi alias lewat atau meninggal, banyak. Makanya kita umat Islam, kita biasakan kalau mau tidur kita baca doa. Doanya nggak panjang. Mau tidur doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ke doa nih? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti apa? Yang ngaji lebih pinter ya. Berarti mendengarkan. Iya, sayanya lupa. Kalau yang mendengarkan lupa, ya sama-sama lupa. Untung yang ngajinya pinter-pinter ini. alhamdulillah. Iya. Apa baca doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa biismika amut. Jadi dengan dat Allah Ta'ala, begitu aja lah maknanya. Allahumma ahya, ya Allah saya minta hidup, ya. Dengan dat Allah Ta'ala saya di akhir hayatnya supaya membawa husnul khotimah, membaca kalimat la ilaha illallah. Satu lagi nikmat yang kita tidak sadari yaitu nikmat rasa, ya. Nikmat rasa. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, panca indera kita, mulut kita bisa bicara. Bangun tidur langsung kita manggil-manggil manggil-manggil anak, manggil-manggil istri. Alangkah baiknya kita bangun tidur ya, tadi tuh baca doanya alhamdulillahilladzi, lupa aja ya, lupa baikin. Ya, nah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang paling berbahaya itu kan panca indera kita yang kelihatan. Yang paling berbahaya itu rasa. Enggak ada jaminan kita tidur besok rasa atau perasaan kita ini sama kayak sebelum kita tidur. Coba kalau bangun tidur kita rasanya dihilangkan sama Allah Ta'ala, ya. Makan nasi goreng seperti apa? Seperti singkong kayak sekarang nih ya. Makan singkong seperti nasi goreng. Makan uduk seperti apa? Makan bubur. Ya belailah ukurannya ya. Maka itulah. Jadi paling rendah-rendahnya nikmat, maksudnya paling rendah-rendahnya bersyukur. Kita bangun tidur harus baca doa bangun tidur. Insya Allah kalau kita udah mendawamkan atau menjalankan doa tersebut, kehidupan kita nanti setelah bangun tidur nih akan dimudahkan urusan kita. Kenapa kita hari ini enggak mudah urusan? Karena bangun tidurnya enggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai besok atau sekarang nih malam mau tidur kita baca doa ya, baca doa bangun, baca doa mau tidur, dan baca doa bangun
bangun tidur, insyaallah. Terus apa lagi? Terus insyaallah kalau kita pengen selamat, kalau kita pengen selamat, ya modalnya gampang. Ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ya temen yang ada, ya temennya yang kiai lah, paling tidak yang ulama, yang nantinya bisa menyafaati kita, bisa menolong kita kalau kitanya nggak ada di surga. Nah, itu mungkin yang terakhir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dipuan minta maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.